Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai rekonsiliasi obat, teknik analisis BPHM, analisis kesenjangan terapi, contoh formulir rekonsiliasi obat, dan bagaimana komunikasi efektif dengan menggunakan metode SBAR. Rekonsiliasi obat sendiri merupakan proses sistematis untuk membandingkan daftar obat yang sedang digunakan pasien dengan terapi obat yang akan diberikan oleh pelayanan fasilitas kesehatan guna memastikan tidak ada perbedaan yang tidak diinginkan. Nah, tujuan dari rekonsiliasi obat sendiri yang pertama, informasi yang akurat. Hal ini menjamin pasien mendapatkan data obat yang tepat selama di rumah sakit. Kedua, identifikasi masalah, di mana akan ditemukan instruksi dokter yang tidak terdokumentasi atau sulit dibaca. Yang ketiga, mencegah medication error atau menghindari kelalaian, duplikasi, salah dosis, hingga instruksi obat yang salah. Manfaat rekonsiliasi obat yang pertama, mengurangi kejadian efek samping obat. Yang kedua, menurunkan angka rawat ulang akibat kesalahan terapi. Yang ketiga, meningkatkan akurasi data obat di rekam medis. Yang keempat, meningkatkan komunikasi antar tenaga kesehatan. Dan yang terakhir, mendukung praktik pelayanan kefarmasian yang rasional. Lalu, kapan rekonsiliasi obat harus dilakukan? Rekonsiliasi obat harus dilakukan pada saat yang pertama, pasien masuk rumah sakit. Yang kedua, saat pasien pindah ruangan atau pindah perawatan. Yang ketiga, pada saat pasien pulang. Dan yang terakhir, saat kontrol rawat jalan dengan perubahan terapi yang signifikan. Yang berikut mengenai teknik wawancara BPMH atau Best Possible Medication History. Nah, BPMH sendiri merupakan pengumpulan riwayat obat yang digunakan pasien sebelum masuk fasilitas kesehatan. Nah, model pertanyaan yang dapat diajukan adalah model pertanyaan open-ended question, di mana pertanyaan yang membutuhkan penjelasan dengan kata-kata sendiri, bukan sekedar jawaban iya dan tidak. Nah, beberapa contoh pertanyaan yang dapat ditanyakan seperti yang pertama, bisa diceritakan obat apa saja yang Bapak atau Ibu konsumsi di rumah. Yang kedua, untuk menanyakan informasi riwayat pengobatan obat bebas seperti kalau sedang tidak enak badan, biasanya mengkonsumsi obat seperti apa. Nah, yang ketiga, mengenai riwayat pengobatan herbal, dapat ditanyakan pertanyaan seperti bisa disebutkan semua suplemen, jamu, ataupun vitamin yang dikonsumsi. Yang berikut mengenai analisis kesenjangan terapi. Nah, hal ini untuk melihat adanya perbedaan antara obat yang digunakan pasien sebelumnya dengan obat yang diresepkan pada saat ini. Nah, aspek perbedaan ini dapat dilihat antara kesenjangan yang tidak disengaja dan kesenjangan yang disengaja. Nah, perbedaannya yang pertama, kesenjangan yang disengaja ini biasanya adalah adanya perbedaan terapi yang memang direncanakan atau memiliki alasan klinis. Sementara yang tidak disengaja, di mana perbedaan terapi yang terjadi karena adanya kesalahan, kelalaian, ataupun ketidaksengajaan. Yang kedua, mengenai aspek klinis yang disengaja, di mana ada yang dapat dijelaskan secara medis. Sementara yang tidak disengaja, itu beberapanya tidak dapat dijelaskan secara medis. Yang ketiga mengenai dokumentasi. Nah, kesenjangan yang disengaja biasanya tercatat dengan jelas di rekam medis. Sementara yang tidak disengaja biasanya tidak tercatat atau tidak jelas. Yang keempat mengenai persetujuan DPJP, di mana yang kesenjangan yang disengaja biasanya sudah disetujui, sementara kesenjangan yang tidak disengaja biasanya belum dikonfirmasi atau tidak dikonfirmasi. Terus ada beberapa contoh kasus yang disajikan. Yang pertama, kesenjangan yang tidak disengaja, ada obat dihentikan karena adanya kontraindikasi pada pasien. Yang kedua, dosisnya diturunkan karena terjadinya gangguan pada fungsi ginjal dan
obatnya diganti karena adanya efek samping. Sementara kesenjangan yang tidak disengaja, contohnya seperti obat rutin pasien tidak diresepkan kembali. Yang kedua, dosis obat untuk pasien salah dituliskan. Dan yang ketiga, frekuensi pemberian yang tidak sesuai. Nah, lalu bagaimana tindakan apoteker? Nah, untuk kesenjangan yang disengaja, biasanya apoteker akan memastikan alasan perubahan terdokumentasi dengan lengkap. Sementara yang tidak disengaja, apoteker harus segera melakukan klarifikasi kepada DPJP dengan menggunakan metode komunikasi SBAR. Nah, lalu bagaimana dengan risiko terhadap pasiennya? Kalau kesenjangan yang disengaja, biasanya rendah risikonya terhadap pasien karena perubahannya itu terkontrol. Sementara yang tidak disengaja, terjadi risiko yang tinggi pada pasien karena dapat menyebabkan medication error. Nah, berikut merupakan contoh formulir rekonsiliasi obat, di mana tercantum nama pasien, nomor RM, dan tanggal lahir pasien. Nah, ini merupakan contoh rekonsiliasi obat obat saat admisi atau saat pasien masuk ke rumah sakit. Nah, ini merupakan beberapa data pengobatan yang pasien gunakan. Yang pertama ada metformin dengan aturan di mana lanjut tanpa adanya perubahan. Yang kedua ada amlodipin di mana lanjut tapi aturan pakainya diubah, di mana dosisnya diturunkan menjadi 5 mg satu kali sehari. Terus ada simvastatin di mana dia di stop atau dihentikan karena berisiko terjadinya interaksi. Yang keempat ada aspirin di mana melanjutkan aturan pakainya tetap sama. Yang kelima ada menggunakan jamu herbal seperti jamu kunyit di mana harus di stop karena tidak direkomendasikan dalam perawatan. Dan yang terakhir ada vitamin B kompleks yang lanjut dengan aturan pakai yang tetap sama. Nah, pada bagian akhir dari formulir rekonsiliasi obat terdapat tanggal dan juga jam saat pendataan rekonsiliasi obat dan juga tanda tangan apoteker dan nama apoteker penanggung jawab yang melakukan rekonsiliasi obat. Yang berikut mengenai komunikasi SBAR. Nah, ketika di lapangan ditemukan terjadinya perbedaan yang tidak disengaja, seorang apoteker harus melaporkan kepada dokter penanggung jawab pelayanan atau DPJP dengan menggunakan metode komunikasi SBAR. Nah, berikut penjelasan dari metode SBAR. Nah, yang pertama S atau situasi, di mana seorang apoteker harus menjelaskan kondisi atau masalah yang sedang terjadi di lapangan dengan secara singkat dan jelas, di mana langsung berfokus pada inti permasalahan. Contohnya, dokter, saya apoteker yang menangani pasien atas nama dan ditemukan obat metformin yang rutin diminum pasien tidak tercantum dalam terapi saat ini. Nah, yang kedua, background atau B-nya atau latar belakangnya, di mana seorang apoteker harus memberikan informasi pendukung yang relevan dalam situasi seperti riwayat penyakit, terapi sebelumnya, ataupun data klinis terkait yang lainnya. Nah, contoh pernyataan yang dapat disampaikan seorang apoteker kepada seorang dokter yaitu pasien memiliki riwayat DM tipe 2 dan rutin mengkonsumsi metformin 500 mg 3 kali sehari di rumah. Yang ketiga, A atau assessment atau penilaian, di mana seorang apoteker harus menyampaikan analisis atau penilaian profesional berdasarkan kondisi yang ditemukan secara real di lapangan. Nah, contoh pernyataan yang dapat disampaikan seperti kondisi ini berpotensi menyebabkan kadar gula darah pasien tidak terkontrol selama proses perawatan. Dan yang terakhir R atau rekomendasi, di mana seorang apoteker harus memberikan saran atau tindakan yang diharapkan secara jelas dan spesifik kepada dokter ataupun tim medis. Nah, contoh penyertaannya, mana apakah dokter berkenan mempertimbangkan untuk melanjutkan kembali terapi metformin sesuai dosis sebelumnya.